Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nita Sofia, selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang atas kehendaknya kita bisa atau kami bisa mempresentasikan materi kami melalui video presentasi ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tetapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Perkenalkan, saya Rizky Ramdhani dengan NIM 220535150, moderator dari kelompok 11 yang beranggotakan teman saya yaitu Alexius Widiawan dengan NIM 220535120. Kami akan mempresentasikan materi mengenai memahami definisi asuransi hidup atau jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi sosial. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Alek. Pada Alek dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan materi mengenai pengenalan asuransi. Jadi, asuransi adalah suatu mekanisme perlindungan yang memberikan jaminan finansial kepada individu atau keluarga dalam menghadapi resiko. Dalam konteks ini, saya akan membahas asuransi hidup, kesehatan, dan sosial, serta kepentingannya dalam kehidupan sehari-hari. Definisi asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah perjanjian antara pemegang asuransi dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan akan membayar sejumlah uang kepada ahli waris setelah pemegang asuransi meninggal. Ini memberikan perlindungan finansial kepada keluarga. Lalu pengertian asuransi jiwa menurut Silvanita, bahwa asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapatan kepada ahli waris akibat kematian. Lalu ada macam-macam produk asuransi jiwa. Terdapat 4 macam. Yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka. Asuransi jiwa berjangka memberikan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10, 20 tahun atau 30 tahun, jika tertanggung meninggal dalam periode tersebut. Manfaat asuransi akan dibayarkan kepada ahli waris. Lalu macam yang kedua ada asuransi jiwa seumur hidup. Memberikan perlindungan sepanjang hidup tanggung tak tertanggung. Premi yang dibayarkan biasanya lebih tinggi karena cakupan manfaat yang lebih luas. Lalu yang ketiga asuransi jiwa unit link, menghubungkan perlindungan jiwa dengan investasi. Jadi sebagian premi digunakan untuk proteksi dan sebagai lainnya diinvestasikan. Yang keempat asuransi dwiguna. Asuransi dwiguna menggabungkan asuransi jiwa dengan tabungan. Jika tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, ahli waris akan menerima manfaat. Tetapi jika tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan, ia akan menerima nilai tunai. Lalu manfaat asuransi jiwa. Dengan memiliki asuransi jiwa, individu dapat memastikan bahwa keluarga mereka tidak akan mengalami kesulitan finansial setelah kepergian mereka. Ini juga dapat digunakan sebagai alat investasi untuk masa depan. Lalu asuransi yang berikutnya adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk yang memberikan perlindungan terhadap biaya perobatan. Ini membantu individu untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir biaya yang tinggi. Jadi kalau asuransi jiwa tadi diberikan secara uang tunai kepada ahli waris, kalau asuransi kesehatan kita sendirilah yang memiliki kerjasama dengan perusahaan asuransi yang akan mendapatkan manfaat tanpa orang lain. Karena di sini ketika kita jatuh sakit, maka semua biaya penanggungan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.
Lalu macam-macam produk asuransi kesehatan. Yang pertama, asuransi rawat inap. Perusahaan menanggung seluruh biaya rawat inap, termasuk kamar, obat-obatan, dan tindakan dokter yang lainnya. Yang kedua, asuransi rawat jalan. Jadi di sini perusahaan asuransi hanya memberikan penanggungan biaya pemeriksaan akibat rawat jalan. Lalu yang ketiga adalah asuransi kesehatan keluarga. Asuransi kesehatan keluarga memberikan perlindungan terhadap kesehatan bagi seluruh anggota keluarga dalam satu polis. Yang keempat adalah asuransi penyakit kritis, memberikan perlindungan finansial jika tertanggung diagnosis menderita penyakit krisis tertentu, seperti kanker, serangan jantung, dan stroke. Lalu yang kelima adalah asuransi kecelakaan diri, menjamin perlindungan finansial terhadap cedera, kecelakaan dan atau kematian yang akibat dari kecelakaan. Lalu manfaat asuransi kesehatan. Dengan asuransi kesehatan, pemegang asuransi dapat mengakses perawatan medis berkualitas. Ini juga mengurangi biaya beban perobatan yang tidak terduga, memberikan ketenangan pikiran di saat-saat yang sulit. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Alek Siswidiawan. Materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, yaitu definisi asuransi sosial. Asuransi sosial adalah sistem perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan keamanan ekonomi kepada warganya terhadap risiko-risiko tertentu seperti sakit, kecelakaan, pengangguran, dan pensiun. Asuransi sosial dirancang untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke perlindungan dasar dan dukungan finansial saat mereka menghadapi situasi sulit. Asuransi sosial adalah program yang dikelola oleh pemerintah. Asuransi sosial adalah program yang dikelola oleh pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Program ini biasanya didanai melalui kontribusi wajib dari pekerja, pengusaha, dan kadang-kadang dari dana publik. Next. Macam-macam produk asuransi sosial. Yang pertama, asuransi jaminan kesehatan nasional. Memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan kesehatan, termasuk rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan perawatan medis lainnya. Yang kedua yaitu asuransi jaminan hari tua. Asuransi jaminan hari tua atau pensiun memberikan manfaat pensiun kepada pekerja setelah mereka mencapai usia pensiun atau tidak mampu bekerja lagi. Ini mencakup manfaat pensiun hari tua dan pensiun cacat. Yang ketiga, asuransi jaminan kecelakaan kerja. Memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan atau cedera yang terjadi di tempat kerja, termasuk perawatan medis dan kompensasi cacat. Yang selanjutnya yaitu asuransi jaminan kematian. Memberikan manfaat kepada ahli waris atau keluarga pekerja yang meninggal dunia, biasanya dalam bentuk santunan kematian atau manfaat tunjangan keluarga. Dan yang terakhir yaitu asuransi jaminan pensiun. Ini sama juga dengan asuransi jaminan hari tua, eh, memberikan manfaat pensiun kepada pekerja setelah mereka mencapai usia pensiun atau tidak mampu bekerja lagi. Dan di sini saya tambahkan yaitu asuransi pengangguran, memberikan dukungan finansial sementara kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan tanpa kesalahan mereka sendiri. Manfaat ini membantu mereka dalam mencapai pekerjaan baru. Next. Manfaat asuransi sosial. Melalui asuransi sosial, individu dapat memperoleh dukungan dalam bentuk manfaat keuangan saat menghadapi keadaan sulit. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan berdaya saing. Manfaat asuransi sosial ada 4 sampai saat ini yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu perlindungan ekonomi. Memberikan dukungan finansial kepada individu dan keluarga dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan akses ke layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Yang keempat, stabilitas ekonomi.
menjaga stabilitas ekonomi dengan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat selama masa-masa sulit, seperti resesi ekonomi atau krisis kesehatan. Cara kerja asuransi sosial ada tiga. Yang pertama itu kontribusi wajib. Pendanaan asuransi sosial biasanya berasal dari kontribusi wajib yang dibayarkan oleh pekerja, pengusaha, dan kadang-kadang dari dana publik. Yang kedua, manfaat yang ditentukan. Manfaat yang diberikan dalam asuransi sosial ditentukan berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk jumlah kontribusi dan kondisi kualifikasi. Yang ketiga, pengelolaan oleh pemerintah. Program asuransi sosial dikelola oleh badan atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan kontribusi, mengelola dana, dan membayar manfaat kepada peserta yang memenuhi syarat. Berikut faktor yang mempengaruhi asuransi sosial. Yang pertama, kondisi ekonomi. Backlick, backlick, masih manfaat. Faktor yang mempengaruhi asuransi sosial. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menyediakan dan mendanai program asuransi sosial. Yang kedua, kebijakan publik. Kebijakan publik dan peraturan pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan cakupan dan manfaat asuransi sosial. Yang ketiga, kepatuhan dan partisipasi. Tingkat kepatuhan dan partisipasi dari pekerja dan pengusaha dalam membayar kontribusi mempengaruhi keberlanjutan program asuransi sosial. Tantangan dalam asuransi sosial ada tiga. Yang pertama itu pendanaan yang cukup. Menjaga pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manfaat asuransi sosial bisa menjadi tantangan, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Yang kedua, pengelolaan efisien. Mengelola dana asuransi sosial dengan efisien dan transparan untuk memastikan manfaat yang tepat waktu dan akurat bagi peserta. Yang ketiga, keadilan dan inklusi. Memastikan bahwa program asuransi sosial inklusif dan adil bagi semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Next, like perbedaan antara asuransi. Terdapat perbedaan antara asuransi jiwa, kesehatan, dan sosial. Masing-masing memiliki tujuan dan manfaat yang unik, tetapi semua berfungsi untuk memberikan perlindungan keamanan kepada individu. Next. Kepentingan asuransi. Asuransi berperan penting dalam memberikan keamanan finansial. Tanpa asuransi, individu dan keluarga berisiko menghadapi kesulitan ketika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Next. Memilih asuransi yang tepat. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan pribadi sebelum memilih asuransi. Evaluasi berbagai produk dan bandingkan manfaat untuk memastikan perlindungan yang sesuai. Next. Tantangan dalam asuransi. Meskipun memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam asuransi seperti pemahaman konsumen yang kompleks dan biaya premi yang mungkin tinggi. Edukasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Next. Kesimpulan, ketiga jenis asuransi ini, asuransi jiwa, kesehatan, dan sosial, memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan finansial dan keamanan ekonomi kepada individu dan masyarakat. Asuransi jiwa fokus pada memberikan manfaat kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Asuransi kesehatan membantu menutupi biaya perawatan medis dan kesehatan. Sedangkan asuransi sosial yang dikelola oleh pemerintah memberikan perlindungan, memahami jenis-jenis manfaat dan cara kerja masing-masing asuransi ini dapat membantu individu dan keluarga dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga kesejahteraan mereka. Dan memahami definisi dan manfaat asuransi jiwa, kesehatan, dan teman dengan perlindungan yang tepat, individu dapat menghadapi risiko dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 11 dari saya Rizky Ramdhani dan Alexis Widiawan. Jika ada salah kata dan tindakan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.